Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pendengar podcast Suara dari Kandia. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Eka Widya Citra yang akan selalu menemani Anda di podcast ini. Hari ini saya kebetulan karena hari World Smile Day atau Hari Senyum Sedunia yang diperingati di setiap minggu pertama, hari Jumat minggu pertama setiap Oktober dan setiap tahunnya. Nah, saya akan berbicara dengan Dr. Gigi Andi Tajrin, MKes spesialis bedah mulut maksilofasial, Magister Kesehatan, subspesialis klef oral maksilofasial konsultan. Nah, dalam rangka memperingati hari ini, kita akan melihat peran RSGMP Unhas, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Unhas, Cleft Patient Journey, bersama Dr. Gigi Andi Tajrin, bersama pakarnya langsung ya. Nah, sebelumnya Dok, saya ingin memberitahu bahwa kita sedang live di YouTube dan Instagram. Mungkin Dr. Gigi Tajrin boleh menyapa teman-teman dari Suara dari Kandia dulu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua masyarakat Sulawesi Selatan dan teman-teman yang hadir di YouTube dan di Instagram. Kami dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut insya Allah akan menemani rekan-rekan sekalian ya tentang bagaimana cleft ya, cleft atau bibir dan langit-langit sumbing ya, bagaimana penata laksananya ya, saya kira begitu. Iya. Semoga teman-teman Suara dari Kandia sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, mari kita bahas ya Dok. Yang pertama, apakah ini maksud dengan kelainan celah bibir, Dok? Iya. Oke, terima kasih ya Dr. Eka. Tentang celah bibir, jadi masyarakat mengenalnya ada dua sebenarnya ya. Ada bibir yang bercelah dan langit-langit. Dan ya, bibir yang bercelah ini bisa langsung kita lihat dia pasiennya sejak lahir dia bisa langsung terlihat bibirnya itu bercelah, baik satu sisi atau dua sisi. Jadi bibir ini bisa bercelah ya, baik satu sisi dan lebih parah lagi dua sisi ya. Nah, selanjutnya selain bibir itu ada langit-langit yang bercelah. Nah, ini bukan cuma celah bibir ya, bukan. Jadi ini biasanya diketahui oleh orang tua setelah beberapa hari anaknya lahir dan akan menyusui atau melihat anaknya menangis sehingga kelihatan langit-langitnya bercerah. Nah, inilah yang dialami secara umum oleh pasien-pasien celah bibir dan celah langit. Dan bahkan ada yang lebih parah lagi yang langsung berhubungan dengan hidungnya. Ya, jadi ada celah di bibir ya yang lanjut ke hidung sehingga hidungnya juga kelihatan bercelah atau tidak normal seperti itu. Ya. Berhubungan dokter ya antara celah bibir, langit dan hidung, Dok. Ya. Dok, ngomong-ngomong untuk angka kejadiannya apakah gimana, Dok? Emang banyak kasus seperti ini, Dok? Iya, untuk angka kejadian, jadi kalau secara teori nih ya, secara teori di setiap belahan dunia itu berbeda ya, tetapi di Indonesia sendiri sama dengan kejadian yang ada di Asia Tenggara itu satu bayi lahir hidup ya itu dari 700 kelahiran. Jadi dari 700 bayi yang lahir itu ada satu bayi yang menderita celah bibir ya. Jadi cukup besar sebenarnya untuk satu kejadian kelainan di masyarakat ini. Dan Makassar sama dengan di kawasan timur Indonesia, tapi ada beberapa kawasan juga yang lebih tinggi, bahkan hampir 2 kelahiran bayi. Ya, jadi 1,5 kalau teori-teorinya dia masuk ke 1,5 kelahiran ya dari 700. Jadi misalnya dia bisa 1.000 kelahiran, itu sudah ada 2 bayi yang menderita celah bibir. Itu daerah Makassar.
Makassar, Lombok, NTT itu daerah-daerah yang cukup besar kejadian celah bibirnya. Ya. Baik dok, berarti di RSGMP Unhas tersendiri sudah banyak kasus seperti itu ditemukan ya dok? Ya, untuk di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, jadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut kita ini alhamdulillah setiap harinya melakukan penanganan celah bibir dan celah lelangit. Setiap hari dok? Setiap harinya, jadi hampir tiap hari kita sudah punya pasien di Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang datang dari berbagai daerah. Jadi bukan Makassar saja, Sulawesi Selatan maupun di kawasan timur. Karena selain kita melakukan pengobatan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, kita juga kadang keluar ke tempat lain untuk melakukan pengobatan, gitu. Oh, ya. gitu. Nah dok, karena angka kejadiannya lumayan tinggi dok, apakah sebenarnya penyebab celah bibir dan lelangit ini dok? Ya, untuk penyebab, jadi istilahnya itu adalah multifaktorial. Jadi penyebab itu multifaktorial, artinya banyak penyebab dari kejadian ini. Apa itu? Gabungan antara penyebab secara genetik dan lingkungan. Nah, genetik dan lingkungan ini sudah diteliti, ya, sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa peran genetik dan lingkungan tinggi sekali dalam kejadian celah bibir dan lelangit. Nah, lingkungan sendiri bisa karena trauma, misalnya pada saat trimester pertama ibunya jatuh, ya, sehingga bisa. Lalu ada infeksi, ya, ada infeksi pada trimester pertama bayi di dalam kandungan, ya. Lalu ada juga pengaruh obat-obatan, ya. Ada juga pengaruh gizi dan makanan. Jadi inilah yang dimaksud multifaktorial, antara pengaruh lingkungan dengan genetik, ya, gitu, seperti itu. Jadi ada hubungan nutrisi selama hamil, trauma dok, gitu? Ya. Pada. Ya, betul. Kalau gizi, ya, ini sudah beberapa penelitian juga, ya, yang mengungkapkan, terutama di beberapa negara, ya, memperlihatkan bahwa peran dari gizi itu tinggi sekali, terutama asam folat. Nah, asam folat di sini itu sudah dibuktikan pada trimester pertama, ya, bayi dalam kandungan itu bisa menyebabkan kelainan apabila kandungan asam folat itu tidak sesuai, atau kandungan gizi yang dibutuhkan oleh ibu pada saat trimester pertama kehamilan itu tidak terpenuhi, sehingga bayi yang lahir kemungkinan bisa cacat, gitu. Ya. Oh, pembentukan bibir dan lelangit itu terjadi di trimester keberapa dok? Ya, jadi secara teori dia mulai semester 1 dari minggu pertama sampai minggu ke-12. Jadi variasinya minggu pertama sampai minggu ke-12 maupun langit-langitnya, sehingga terjadinya celah bibir pada saat dia lahir itu sebenarnya terjadi pada trimester pertama, pada saat intrauterin atau di dalam kandungan ibunya. Ya. Tidak terjadi penyatuan dokter, ya? Ya, betul, tidak terjadi penyatuan dari bibir maupun langit-langitnya. Ya. Baik dok. Nah, apakah karena berhubung di RSGMP Unhas, dok melayani dok, ya, di kasus tersebut. Nah, apa saja syarat khusus untuk perawatan celah bibir dan lelangit? Oke. Saya tambahkan tadi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas itu, ya, kita melaksanakan penanganan celah bibir dan lelangit itu secara gratis. Jadi ini tanpa memungut biaya ke pasien. Ya, ini ditekankan bahwa ini gratis. Ya, gratis. Ini program dari Unhas, ya, bagaimana Unhas memberikan pelayanan dan perhatian kepada masyarakat sekitar maupun kawasan timur, bahwa
melalui rumah sakit gigi dan mulut, ya, melalui rumah sakit gigi dan mulut kita memberikan pelayanan maksimal gratis kepada pasien untuk melakukan operasi bibir sumbing dan lelangit sumbing. Bahkan untuk terapi yang lain khusus yang berhubungan dengan kelainan ini, ya, bibir dan langit-langit, itu kita bisa berikan pelayanan gratis, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kalau syaratnya hampir tidak ada syarat sebenarnya, ya, kecuali dia mengalami kelainan yang tidak bisa dilakukan operasi. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa dioperasi bibir sumbingnya. Contoh seperti apa itu? Ya, contoh misalnya dia bibir sumbing tapi ada kelainan jantung, iya kan? Dia bibir sumbing ada kelainan jantung, maka kelainan jantungnya itu kita rujuk terlebih dahulu ke dokter anak, ya, dokter anak jantung untuk dilakukan pengobatan. Setelah itu sembuh atau bisa dilakukan operasi, kita lakukan operasi. Ya. Ya, bukan tidak bisa tapi penundaan sementara. Penundaan, ya. Konsultasi ke TS. Ya, betul. Ya. Tapi syarat yang lain administrasi dan sebagainya tidak ada. Ya, yang penting ada yang antar, ya. Dia masuk itu bisa kita kerjakan. Jadi mulai dari umur 3 bulan sampai dengan umur berapapun. Ya, umur berapapun, ya, bisa kita lakukan penata laksanaan terhadap kelainan celah bibir. Jadi datanglah di rumah sakit gigi dan mulut, ya. Betul. Jadi untuk teman-teman suara dari Kandea, apabila menemukan kasus seperti ini boleh diarahkan ke rumah sakit gigi dan mulut Unhas, ya, dokter. Ya, betul. Karena kita di sana melayani kasus ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Ya. Nah, Dok, kemarin kan kita membahas tentang operasi nih, Dok. Ini dikerjanya dalam general bius total. Iya, ya, bius total. Nah, dari podcast sebelumnya tindakan bius total di RSGM Unhas itu harus ada lab darah rutin, Dok, ya. Ya. Nah, itu apakah tetap di cover juga, dokter? Ya. Jadi persiapan, ya, operasi sampai dengan operasi dan setelah operasi itu semuanya digratiskan oleh rumah sakit gigi dan mulut. Ya, apa itu sebelum operasi adalah pemeriksaan darah, lalu pemeriksaan ronsen dada, ya, dan pemeriksaan dokter anak. Itu semua di cover atau digratiskan oleh rumah sakit gigi dan mulut. Lalu pada saat operasi, ya, pada saat operasi dan setelah operasi masuk di ruang rawat inap itu juga kita gratiskan. Lalu dia pulang datang lagi kontrol untuk kontrol apakah ada perdarahan atau ada kontrol ada pembengkakan, atau pada saat pasien mau buka benang, itu semua kita gratiskan. Jadi betul-betul kita tidak memungut biaya. Ya. Baik, Dok. Nah, mewakili pertanyaan dari teman-teman sahabat Unhas, Dok, RSGM, katanya pasiennya anaknya mau operasi, Dok. Cuman sering pilek, Dok. Apakah ada hubungannya celah bibir lelangit dengan kondisi pilek tersebut, Dok? Ya. Oke. Kalau pilek berarti pasien harus ditunda. Ya, itu yang penting, ya. Kalau pilek pasien harus ditunda operasinya karena dia biasanya membahayakan karena kita mengambil alih nafasnya, ya, mengambil alih nafas sehingga kondisi pilek dan batuk itu kita tidak sarankan untuk dilakukan operasi. Oleh karena itu kami sangat menyarankan kepada seluruh masyarakat, kalau ada anak atau pasien yang mau operasi, ya, itu dijaga kesehatannya. Jadi tidak terjadi pilek dan batuk sehingga tidak terjadi penundaan. Nah, kalau ada hubungan, besar sekali, ya, besar sekali. Kalau dari segi kita, ya, klinisi, dari klinisi kita itu ternyata diungkapkan bahwa karena terjadinya saringan, ya, saringan udara pada saat bernafas itu
menjadi tidak ada pada pasien-pasien celah bibir dan lelangit, itu yang menyebabkan potensi terjadinya infeksi saluran pernafasan itu besar sekali. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, makanan. Makanan juga itu, makanan pada pasien celah bibir kasihan itu karena dia sering langsung masuk ke saluran pernafasan sehingga mudah menyebabkan atau memancing adanya infeksi. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kenapa pasien-pasien celah bibir dan celah lelangit itu potensi pilek dan batuk itu lebih besar daripada anak normal. Ya, gitu. Oh, oke, Dok. Nah, Dok, terus apabila setelah operasi, apakah ada operasi lanjutan lagi, Dok? Ya. Gitu. Nah, oke. Jadi di kasus celah bibir, ya, kasus celah bibir, jadi setiap pasien ada yang hanya mengalami celah bibir, ada yang hanya mengalami celah langit-langit, lalu ada yang mengalami celah bibir, ada yang mengalami celah gusi, ada yang mengalami celah langit, dan ada yang mengalami celah pada hidung. Nah, kasus ini ya menyebabkan perbedaan tindakan pada setiap pasien. Nah, kalau dia hanya mengalami celah bibir, berarti hanya sekali operasi dia bisa tuntas. Oh, bisa ya, Dok? Ya, celah operasi bibirnya saja selesai. Tapi kalau dia mengalami celah bibir dan celah lelangit dan gusi, itu paling banyak 3 kali operasi. Oh, 3 kali, Dok. Ya, jadi bisa operasi bibirnya didahulukan, lalu operasi langit-langitnya 6 bulan kemudian pada saat dia sudah mencapai umur 18 bulan, ya, celah langit itu 18 bulan, dan celah gusinya dioperasi paling cepat di umur 9 tahun. Jadi operasinya panjang rangkaiannya, tergantung evaluasi. Ada juga kalau ada pasien yang sudah dioperasi, dia masih mengalami kesulitan bicara, ya, masih sengau, itu bisa dioperasi ulang dengan teknik yang lebih tinggi, teknik yang lebih advance untuk mengobati. Jadi bisa sampai antara range 2 sampai 5 kali operasi untuk maksimal. Oh, ya, gitu. Dokter, baik, Dok. Ngomong-ngomong tentang teknik-teknik, memang ada banyak tekniknya ya, Dok? Banyak, ya, banyak, ya. Jadi kalau teknik operasi bibir saja ada berbagai macam teknik operasinya. Lalu langit-langit ada berbagai macam teknik operasinya. Lalu untuk gusi ada berbagai macam teknik operasinya. Dan ini tergantung dokternya menguasai yang mana. Ya, itu yang pertama. Tujuannya sama ya, Dok, ya, untuk sama celah tersebut, Dok? Sama, ya, sama dengan untuk menutup celah. Dan selain kemampuan dokter adalah keadaan dari celah dari pasien. Jadi menentukan teknik yang dilakukan, gitu. Ya. Oke, baik, Dok. Nah, pasien kan sering mengeluh sengau, Dok, kalau misalnya ada kondisi tersebut. Nah, untuk sengaunya tersendiri bagaimana, Dok, penanganannya? Ya, oke. Saya sampaikan tadi bahwa sengau itu disebabkan oleh langit-langit yang bercelah, ya, langit-langit yang bercelah. Jadi operasi langit-langit harusnya sudah bisa menuntaskan masalah pasien secara anatomi. Nah, jadi masalah pasien secara anatomi, letak fisiknya apa dan sebagainya. Jadi normalnya kalau pasien sudah dioperasi di umur 18 bulan, ya, celah langit-langit, dia wajib melakukan terapi bicara. Jadi tidak asal dioperasi, ya. Jadi ini yang masyarakat harus tahu untuk celah langit-langit, ya. Tidak boleh hanya dioperasi. Setelah dioperasi, maka pasien wajib melanjutkan terapi dengan terapi bicara. Jadi anak itu dilatih bagaimana menyebut huruf yang benar, ya, bagaimana menyebut perkataan yang benar,
karena sebelumnya dia bercelah langit-langitnya. Itu yang menyebabkan dia bermasalah gitu. Jadi harus ada terapi bicara. Jadi bukan operasi saja. Oh iya, benar-benar sampai seluruh masalahnya tuntas. Iya, ya betul. Nah, untuk terapi bicaranya sendiri itu biasanya di mana, Dok? Ya. Dia rujuk kah atau ya ada tersedia? Jadi begini, terapi bicara itu yang menyertai pasien setelah dilakukan operasi celah lelangit. Ya, terapi bicara ya ini bisa kita kerjasama dengan terapi bicara. Nah, sekarang mudah-mudahan insya Allah tahun depan di RSGM ini ya terapi bicara ini sudah kita lengkapi dan siapkan. Jadi saat ini kita masih kerjasama. Tapi insya Allah tahun depan Rumah Sakit Gigi dan Mulut itu sudah melakukan terapi bicara. Karena penting sekali terapi bicara ini, Dokter Hekayat, penting masyarakat tahu. Jadi bukan berarti bahwa anaknya sudah dioperasi celah langit, setelah itu berhenti. Jangan. Setelah itu lanjut harus terapi bicara, sehingga penyebutan suara dan huruf ya dan katanya itu kata-kata yang dibentuk itu bisa sempurna. Ya. Oke, baik, Dok. Jadi bukan cuman semena-mena hanya mengembalikan bentuk anatomi, ya. Dok, ya, jadi kita harus tuntaskan juga fonetiknya, Dok. Ya, betul. Baik, Dok. Nah, sedikit mempertegas lagi, Dok. Jadi apabila ada kondisi celah bibir dan langit, biasanya dilakukan salah satu-satu dulu, Dok, ya. Ya. Celah bibir terlebih dahulu, Dok. Ya. Karena mungkin estetik, Dok, ya. Betul. Baik, Dok. Tapi itu harus 3 bulan. Ya, jadi bukan berarti bahwa kalau ada pasien dia umur 2 tahun, sebenarnya logikanya untuk kalau umur 2 tahun pasien tersebut baru datang, harusnya dia dirangkaikan bibir dan langit-langit. Bisa, Dok, bersama. Ya, bisa. Jadi masyarakat kita juga memahami, kadang kalau bibirnya sudah dioperasi, kadang karena bilang langit-langitnya tidak kelihatan, jadi tidak datang lagi. Jadi sebaiknya masyarakat harus tahu, ya kalau umur 2 tahun itu bisa kita rangkaikan bibir dan langit-langit. Tapi kalau dia datang 3 bulan, misalnya habis lahir, ya baru lahir, dia datang 3 bulan, itu baru bibirnya terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan bibir, asal dengan catatan bahwa dia datang di bawah umur 6 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun. Ya, 6 bulan sampai 1 tahun itu maka bibir saja lebih dulu. Tapi kalau sudah di atas 18 bulan bisa dua-duanya kita kerjakan langsung. Oke, Dok. Jadi untuk bibir itu mulai dari 3 bulan, Dokter, ya? 3 bulan paling cepat. Oke, bisa mulai operasi usia 3 bulan. Ya. Kalau untuk celah lelangit berapa? 18 bulan. 18 bulan baru boleh dilakukannya, Dokter. Ya, nah, secara untuk teori. Gusi, Dokter. Gimana? Celah gusi mulai dari usia berapa, Dok? 9 tahun. Ya, umur 9 tahun kalau celah gusi, karena dia sudah berhubungan dengan bagaimana lengkung rahang dan susunan gigi geligi. Ya. Berhubungan dengan lengkung rahang dan susunan gigi geligi, Dok. Apakah pasien pos operasi itu perlu dilakukan perawatan ortodonsi, Dok? Ya, jadi kombinasi jadi selain dokter bedah ya, selain dokter bedah mulut yang melakukan operasi di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, juga kita lakukan ya perawatan orto pada pasien yang mau. Nah, memang harus diketahui oleh pasien ini karena perawatan behel ya, karena kan kalau dia sudah operasi, bibir sudah bagus, langit-langit sudah tertutup ya. Sekarang susunan gigi geliginya atau rahangnya yang harus kita perbaiki, sesuaikan, karena ini yang menjadi masalah juga. Oleh karena itu di kami juga ada perawatan untuk behel. Tapi masyarakat mungkin belum terlalu tahu ini ya, belum terlalu tahu, makanya kita sosialisasi bahwa bisa rawat behel untuk pasien yang setelah operasi bibir sumbing, tapi harus memenuhi beberapa syarat. Jadi harus kita periksa, lalu kita tetapkan perawatan ya, lalu kita planning atau atur berapa besar biaya yang kemungkinan
yang dibutuhkan oleh pasien ini selama 3 tahun perawatan misalnya. Nah, sehingga bisa kita tanggung. Tujuannya untuk apa, Dok, pemasangan behel itu? Ya, karena pasien bibir sumbing itu potensi rahangnya tidak sama besar, tidak normal. Karena celahnya itu, Dok? Ya, betul. Potensi rahang atas itu tidak berkembang dengan baik. Itu satu. Yang kedua, bibir sumbing ya, ada benih gigi yang hilang. Nah, ada benih gigi yang hilang. Nggak tumbuh sama sekali. Jadi tidak, memang dia hilang karena ada yang berada di celah tersebut. Nah, yang ketiga bahwa susunan dari gigi-giginya. Jadi ada gigi taring yang tumbuh di belakang. Ya, ada gigi seri yang harusnya tumbuh di depan malah tumbuh di samping. Karena pengaruh celah yang terjadi di langit-langitnya. Nah, disinilah dibutuhkan dokter behel, dokter ortodonsia untuk menuntun gigi tersebut menuju ke posisi yang benar. Dengan catatan setelah dilakukan operasi tadi ya. Sudah operasi bibir, langit-langit, dan sudah operasi gusi. Jadi gusinya sudah menyatu lagi, kan gusi tadi bercelah kan? Sedangkan harus ada gigi di sana kan? Iya, Dok. Nah, makanya dioperasi dulu, dikasih tulang, jadi diambil tulang, digraf di situ, dicangkok di situ, ya dicangkok tulang di gusi, sehingga gusinya bersambung kembali seperti normal, baru dituntunlah gigi yang harus tumbuh di daerah tersebut, gitu. Berapa lama, Dokter, setelah operasi itu baru boleh kita konsulkan ke bagian ortodonsi, Dok? Orto bisa sejak awal, ya, bisa sebelum operasi gusi. Jadi dokter behel itu melakukan perawatan behel sebelum dilakukan operasi gusi. Jadi mereka pasang behelnya dulu, ya, kurang lebih 6 bulan. Setelah itu kita operasi gusinya, kasih masuk cangkok tulang, ya, lalu atau graf tulang. Setelah itu dokter behelnya lanjut untuk menyusun gigi-gigi yang tidak sesuai, gitu. Baik, Dok. Nah, untuk dokter ortodonsinya sendiri atau dokter kawatnya ada di RSGM Unhas, Dok? Ada. Jadi memang saat ini kita masih kalau ada pasien bisa kita mulai, tapi memang harus kita atur dengan baik karena pembiayaannya cukup besar, ya, dengan pembiayaannya cukup besar dan lama, sehingga pasien harus benar-benar menandatangani bahwa mau dilakukan perawatan sampai dengan benar-benar tuntas. Karena mengingat kalau dia berhenti di tengah jalan, sayang. Karena biaya yang besar untuk perawatan behel ini sayang terbuang sia-sia kalau tidak dituntaskan. Dan kemungkinan besar itu antara 2 sampai bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Makanya pasiennya harus benar-benar yang mau dan siap, ya, terutama domisili ini yang masalah kan, karena dia agak jauh nanti. Oke, Dok, baik, Dok. Nah, untuk teman-teman yang sedang memantau YouTube channel dan Instagram live FKG Unhas, boleh kami membuka pertanyaan. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya, silahkan boleh di komen di kolom komentar. Nah, lanjut, Dokter. Kalau dengar celah bibir ada namanya smile trend, Dok. Ya. Apakah ini, Dok, bersama, kan seru tadi di awal dokter bilang kalau dokter itu biasa melakukan juga operasi-operasi di Indonesia Timur, Dok. Ya. Ya, oke. Dengan smile trend itu, Dok. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mendengar smile trend ini adalah mitra dari kami. Mitra yang sudah bergabung secara internasional di seluruh dunia. Dan untuk di Indonesia, Smile Trend ini berperan aktif, ya, dan sangat aktif
kami berterima kasih kepada Smile Trend karena dengan kerjasama dengan Celebes Club Center yang kami punya dan Fakultas Kedokteran Gigi yang dimiliki oleh Unhas, sehingga seluruh pengobatan yang kita lakukan selama ini itu full disupport oleh Smile Trend. Ya, baik yang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut maupun yang ada di daerah pada saat kita keluar bakti sosial. Karena Dokter Eka, masyarakat yang memerlukan operasi bibir sumbing ini, selain yang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut yang ada di kawasan Makassar dan sekitarnya, itu jauh di tempat sana, ya, di Kalimantan, ya, di Maluku, di Ternate, di Papua, ya, di Nusa Tenggara Barat, itu banyak sekali pasien. Bahkan ada yang di kepulauan, di Maluku saja, ya, di Maluku itu sampai sudah berulang-ulang kali kita melakukan operasi bibir sumbing di daerah tersebut. Nah, pembiayaan ini adalah support dari Smile Trend. Nah, jadi masyarakat perlu tahu bahwa kita menjalankan misi ini atas kerjasama dengan Celebes Club Center yang ada di Makassar ini, Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai tempat operasi, dan Universitas Hasanuddin dalam hal ini Fakultas Kedokteran Gigi sebagai penyedia tenaga ahli dan rumah sakit. Jadi FKG dan RSGM sebagai penyedia tenaga ahli yang melakukan operasi. Karena ya ini membutuhkan kolaborasi. Ya, Dok. Kalau saya lihat dari lambang baju dokter itu kolaborasinya bersama Unhas, Satuan Ahli Bedah Mulut Indonesia dan anestesi dokter anestesi. Dok. Nah, itu juga yang saya mau jelaskan bahwa dalam penata laksanaan bibir sumbing, ya, pasien itu hampir secara keseluruhan itu dilakukan bius total. Oleh karena itu, ya, dalam operasinya, ya, kita melakukan kerjasama yang sangat baik, ya, sudah lama sekali dengan secara teknis dengan anestesi. Jadi baik di Rumah Sakit Gigi dan Mulut maupun pada saat kita keluar ke daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, itu dokter anestesi menyertai tim. Selain dokter anestesi, kita juga punya penata anestesi, asisten dokter anestesi, ya, begitu pula perawat bedah, ya, dan tidak ketinggalan tentunya mereka yang residen, ya, residen bedah mulut. Nah, residen bedah mulut ini, ya, mereka dalam proses belajar, ya, dalam proses belajar bagaimana melakukan terapi atau pengobatan terhadap celah bibir dan lelangit, yang pada akhirnya nantinya mereka akan mahir melalui magang, ya, pada saat dilakukan operasi bibir sumbing. Jadi prinsipnya Dokter Eka ini banyak sekali profesi yang terlibat di dalamnya, ya, bahkan dokter anak, ya, itu juga berperan dalam mengevaluasi pasien sebelum kita operasi. Lalu dokter patologi klinik, ya, bagaimana mengevaluasi pemeriksaan tekanan darahnya, ya, lalu dokter radiologi, ya, bagaimana mengevaluasi hasil ronsen dada yang kita lakukan, sehingga itu apakah terpenuhi syarat untuk dilakukan operasi atau tidak. Jadi kolaborasi dari seluruh profesi ini, ya, menghasilkan manfaat kepada anak-anak tersebut. Ya, seperti itu. Iya, Dok, apalagi kan biasanya pada anak celah ada penyakit-penyakit. Ya, betul. Iya, Dok. Contoh misalnya penyakit jantung, ya, atau penyakit bawaan yang lain, itu harus kita rujuk ke dokter anak terlebih dahulu. Iya. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal celah, Dok, tidak hanya apakah ada celah di muka, itu ada yang terjadi juga seperti itu, Dok, celah banyak. di wajah, Dok? Ya, banyak.
Jadi selain celah di bibir, ya, kita juga mengenal adanya celah di bagian wajah yang lain, ya, yang melibatkan, tidak bibir. Ada celah di wajah yang menyebabkan bibir tersebut panjang sekali, ya. Lalu ada celah yang membelah antara dua wajah menjadi dua bagian. Ya, ada juga celah yang dari bibir masuk ke hidung lalu melibatkan mata. Jadi banyak sekali. Itu ya. Termasuk kelainan kongenital juga, Dok? Termasuk. Ya, itu juga kita kerjakan. Jadi jadi kalau misalnya ada pasien seperti itu yang bukan celah bibir saja, celah di wajah pun, ya, celah di wajah melibatkan hidung, melibatkan mata, itu bisa kita kerjakan. Nanti kita kolaborasi juga. Separah apa atau setelah kita operasi kita akan rujuk ke dokter yang memerlukan, yang bisa melakukan pengobatan terhadap pasien tersebut. Ya. Baik, dokter. Nah, Dok, kalau misalnya usianya sudah 20 tahun ke atas terus memiliki kondisi celah, apakah tetap bisa, Dok, dilakukan operasi, Dok? Ya. Apakah ada batasannya, dokter? Sampai usia berapa kayak sudah bisa? Jadi kalau batas usia maksimal hampir tidak ada batas. Cuman memang kekurangannya adalah tentang hasil maksimal dari operasi. Jadi ada namanya umur golden period, ya, ada umur yang paling pas dilakukan operasi. Umur yang paling pas dilakukan operasi tadi adalah 3 bulan untuk celah bibir, ya, lalu 18 bulan untuk celah lelangit, lalu 9 tahun untuk celah gusi. Itu umur yang paling pas, yang sesuai dengan teori, sehingga kelainan setelah operasi itu sangat kecil. Nah, itu logikanya. Jadi kalau tidak memenuhi itu, pasti kelainan setelah operasi pasti lebih besar. Contoh, misalnya ada anak yang datang operasi langit-langit di umur 9 tahun. Nah, pasti setelah operasi potensi untuk pembentukan suara itu jauh lebih susah. Nah, ini masalahnya. Jadi potensi untuk pembentukan suara jauh lebih susah untuk dikembalikan dibanding kalau dia operasi pada saat 18 bulan. Nah, itu bedanya. Karena banyak, ya, secara anatomi, ya, misalnya kita sudah sambungkan antara kiri dan kanan, ya, sehingga dia tidak berfungsi normal. Yang kedua, secara pembentukan suara, ya, sinyal-sinyal, apa bahasa Indonesianya, yang bahasa awam, sinyal-sinyal dari otak itu, ya, dalam menuntun pasien itu berbicara itu sudah terbentuk pada kondisi yang salah. Ya, bahasa Indonesianya begitu, bahwa sinyal otak itu sudah mendukung pasien berbicara dalam keadaan yang salah. Nah, itu masalahnya kalau terlambat dioperasi. Ya, jadi sebelum otak itu membentuk potensi bicara yang salah, maka secepatnya dilakukan operasi. Itu salah satu teori dari sekian teori selain teori anatomi tadi, ya. Karena kalau dia lebih dewasa atau di atas dari 18 bulan, ya, operasi celah lelangit itu jauh lebih susah, ya, jauh lebih susah, sehingga kemungkinan mengembalikan anatomi yang normal itu jauh lebih berat, ya. Dok. Nah, untuk operasi langit sendiri, setelah operasi biasanya masih muncul celah sedikit di palatalnya, di langit-langitnya. Ya, nah, ya. Mungkin adakah, Dok, sedikit tips and trick setelah operasi, apa-apa yang dilakukan pada pasien-pasien celah lelangit setelah operasi, Dok, agar tidak terbentuk celah kecil setelah itu? Ya, itu celah kecil sebenarnya adalah komplikasi, ya.
atau operasi yang tidak maksimal. Nah, jadi komplikasi bisa disebabkan oleh teknik operasi atau terjadinya infeksi setelah operasi. Nah, yang harus dijaga oleh pasien adalah infeksi. Ya, infeksi setelah operasi, jangan sampai terjadi infeksi. Oleh karena itu, setelah operasi obatnya harus diminum dengan teratur, ya. Lalu kebersihan mulut harus dijaga dengan baik supaya tidak potensi terjadinya infeksi, dan jangan sampai terjadi benturan, ya, benturan terhadap bekas operasi. Jadi ini yang bisa menyebabkan terjadinya celah kecil di langit-langit pada saat pasien sudah dilakukan operasi. Yang pertama tadi adalah bisa benturan, yang kedua bisa infeksi oleh pasien yang menyebabkan terjadinya celah tersebut. Ya, itu komplikasi itu biasanya. Makanya yang harus dijaga pasien, jangan sampai infeksi, dan jaga jangan ada benturan pada saat setelah operasi. Ya. Biasanya di RSGM Unhas itu diedukasi ke pasien, Dok, ya, untuk tidak diet cair, Dok. Ya. Gitu ya, Dok, ya. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu contoh bahwa kurangi benturan fisik. Jadi selama proses penyembuhan, kalau bahasa awamnya kan daging yang baru saja dikasih baku sambung, toh daging yang baru saja dikasih baku sambung itu jangan sampai ada benturan di situ supaya benangnya tidak lepas. Nah, kalau benangnya lepas pada saat terjadi penyembuhan, maka dia terjadi tidak terjadi penyatuan antara jaringan antara dagingnya. Itulah yang menyebabkan terjadinya celah kecil di langit-langit. Makanya saran dari dokter biasanya diet cair gitu kan. Nah, diet cair. Jadi tidak selamanya juga harus diet cair. Itu harus ada. Karena dia juga harus terpenuhi secara nutrisi. Makanya harus setiap hari dia kontrol gitu ya, supaya bisa ketahuan, ya. Baik, Dok. Nah, untuk terakhir, Dok, apakah ada penjelasan tambahan atau kesimpulan dari dokter mengenai podcast kita pada hari ini? Oke, jadi kepada masyarakat, ya, yang pertama, memiliki anak yang menderita celah bibir dan langit, itu yang pertama harus tegar, ya, jangan stres. Yakini bahwa anak yang bercelah tersebut itu insya Allah bisa kita tangani dengan baik. Ya, jadi jangan memakai pola lama. Ada pasien yang lahir dengan celah bibir, itu langsung dituduh orang tuanya adalah ini kutukan. Ya. Padahal bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki. Jangan malu, ya, jangan ragu, segera mencari informasi. Dan kami di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Hasanuddin, saya ulang bahwa kami di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, ya, Universitas Hasanuddin itu memberikan pelayanan secara gratis kepada seluruh kelainan kongenital atau bawaan sejak lahir yang ada di wajah, ya, baik bibir, langit-langit, ya, itu kita bisa lakukan penata laksanaan. Nah, jadi masyarakat kalau menemukan ini, yang bilang kami tidak punya biaya, datang di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Ya, itu yang pertama. Jangan dibully, ya. Tolong pasien yang lahir bahwa itu juga ciptaan Allah, ya, harus kita hormati, dan kita bersama-sama harus melakukan pengobatan terhadap anak ini sehingga dia bisa kembali normal untuk menempuh hidupnya seperti anak-anak yang lain. Karena Dokter Eka, anak-anak celah bibir ini terbukti mereka IQ-nya tinggi-tinggi. Kalau dia normal dilakukan penatasan, dia banyak yang menjadi dokter, ya, dia banyak yang menjadi
orang-orang yang terpandang di apa namanya di masyarakat. Iya dok, IQ Ya. tinggi cuman insecure-nya juga tinggi dok. Ya betul, karena jadi janganlah masyarakat tolong menganggap ini adalah penyakit ya, dan bisa diarahkan ke rumah sakit gigi dan mulut Unhas supaya kita lakukan pengobatan. Jadi apabila menemukan kasus celah bibir dan langit, jangan dibully tapi bawa ke rumah sakit gigi dan mulut. Ya betul. Dan Unhas. Kita tunggu. Ditunggu sama pakarnya langsung. Iya. Oke, seperti yang telah kalian dengar, podcast ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai celah bibir dan langit dan peran rumah sakit gigi dan mulut pendidikan Unhas. Nah, terima kasih kepada Dokter Gigi Andi Tajrin, MK spesialis bedah mulut maksilofasial, konsultan celah bibir dan langit, celah oral maksilofasial, dan terima kasih kepada tim PKRS RSGMP Unhas. Nah, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa selalu mengikuti link dan link YouTube, Instagram, Facebook RSGMP Unhas. Jangan lupa subscribe YouTube-nya untuk informasi-informasi lebih lanjut. Saya Dr. Gigi Eka Widya Citra. Terima kasih dan selamat Hari Senyum Sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.